السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena di malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk menuntut ilmu agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, menuntut ilmu agama adalah salah satu cara agar manusia bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin manusia dekat kepada Allah, maka semakin baik kehidupannya di dunia dan di akhirat. Namun manusia tidak mungkin akan tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah kecuali apabila dia rajin menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa meminta kepada Allah untuk ditambahkan ilmunya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Allah tidak pernah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta ditambahkan kecuali ilmu. Tidak pernah diperintahkan untuk minta ditambah umurnya, tidak pernah. Tidak pernah juga diperintahkan untuk meminta agar ditambah rezekinya, tidak pernah. Hanya satu hal yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk minta ditambahkan adalah ilmu. Seandainya ada sesuatu yang lebih bagus daripada ilmu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan nabinya untuk meminta agar ditambahkan. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, menuntut ilmu agama ini adalah sesuatu
yang paling besar, yang paling menguntungkan di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan membaca lagi kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Dan membaca kitab ini sangat-sangat penting. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, minhaj di dalam bahasa Arab artinya at-tariqul wadih, jalan yang jelas. Jalan yang jelas, jalan jelas apa ini? Jalan yang jelas untuk memahami agama. Coba lihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada orang-orang, ada kelompok yang mengkafirkan orang. Sekali seseorang berbohong langsung kafir. Amun kafir berarti kanggo tersemati ia, kanggo terbait hartana. Ada lagi yang mengatakan apa-apa negawe tidak apa-apa, dosa apa-apa negawe tidak apa-apa, yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah. Dua-duanya ini ya salah. Yang mengkafirkan orang karena dosa, yang membolehkan orang-orang melakukan dosa, dua-duanya ya salah. Apa salahnya? Salahnya di dalam manhaj, salah cara ngerti Al-Quran dan Sunnah. Dua-duanya ini yang mengkafirkan dan yang mengatakan silahkan negawe apapun milih negawe. Dua-duanya berpegang kepada Al-Quran, lagu salah cara ngerti, ya, tidak memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman salafus salih. Kemudian arah endah kelompok mengatakan Allah di mana-mana. Sebaliknya ada kelompok mengatakan Allah ini ndek nalek atas, ndek nalek bawah, ndek nalek dalam, ndek nalek luar, ndek na petuk, ndek na nyambung. Ya, dua-duanya ini ya salah. Ini salah, ini salah. Apa yang menyebabkannya salah? Salah di dalam manhaj. Manhaj memahami agama. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak cukup seseorang hanya sekadar berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Juga harus kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ini ya si maksudnya as-salafus salih. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya ini dia yang namanya as-salafus salih. Jelas ini? Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan kejadian ini. Kejadian ini terjadi kepada sahabat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah, minumlah sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Arak sahabat-sahabat tali nelek naina ini benang putih kanca benang bedang. Dia terus menerus makan, ya. Kemudian dia melihat kakinya, tempuh ke wahya benang bedang benang putih ini. Oh belum, makan dia lagi. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya salah ke sahabat ini? Ya salah sahabat ini? Kan ada teduk sahabat ini ya salah ini?
Sahabat ini dari segi makna ayat ini kena ya. Wa kulu washrabu, makanlah minumlah, hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Langsung taliknya benang putih kan benang bedang lek naina. Salah ini? Salah apa kena ini? Dari segi makna kena ya dengan ini. Lagu dia dengan maksudnya ayat ini, sehingga datangnya tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menjelaskan, ya Rasulullah, ketika ayat ini turun saya melakukan ini. Dia kena ke carangku ini ya Rasulullah. Nabi mengatakan salah. Maksudnya benang putih, benang bedang ini adalah siang dan malam. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini perlunya kita kepada manhaj. Ya, tidak cukup sekedar membaca kemudian memahami, karena mungkin Al-Quran ini yang disebut lain, lagu maknanya adalah lain. Jadi harus kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya untuk memahami Al-Quran ini. Jelas? Kenapa demikian? Karena ketika ayat-ayat ini turun, si pertama kali dengar ayat-ayat ini siapa? Sahabat-sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengartikannya, yang pertama kali mendengar siapa? Sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkannya, yang pertama kali mendengar ini siapa? Sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu, tidak cukup kita memahami Al-Quran dan Sunnah, tapi juga kita harus kembali kepada pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, memahami manhaj ini sangat-sangat penting. Ya, kelompok-kelompok yang menyimpang-nyimpang ini kebanyakan atau sebagian besar mereka salah di dalam bermanhaj. Jelas ini? Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan di antara manhaj, cara beragamanya, al-firqatun najiyah. Sai al-firqatun najiyah ini? Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Sai ini? Ahlus sunnati wal jamaah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ahlus sunnati wal jamaah ini ndik neseke arana, ia luwe arana. Di antara aran-aran ahlus sunnati wal jamaah ini, ahlus sunnah, ahlul jamaah, ahlus sunnati wal jamaah, ahlul athar, ya, ahlul hadis, as-salafiyun. Ini selapukna nama-nama ahlus sunnati wal jamaah. Jadi kalau saya mengatakan ini pemahaman salafus salih, berarti ini pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Fahami deh. Kalau saya mengatakan ini aqidahna salafus salih, berarti ini aqidahna ahli sunnati wal jamaah. Ya, lagu dengan nengke para salafi ini adalah ajaran baru. Ya, dikira ini adalah ajaran baru. Matikan aja gitu. Ya, padahal salafi dan ahli sunnati wal jamaah ini dia satu. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah. Tapi ada pertanyaan yang sangat besar. Apa pertanyaan ini? Kenapa memakai kata-kata salafi, enggak memakai kata ahli sunnati wal jamaah? Nah, kira-kira apa? Apa jawabannya kira-kira? Hidayat ini kelompok ini kan ada aranin diri ada ini kajian salafi. Kenapa tidak mengatakan kajian ahlus sunnah wal jamaah saja?
Apa kira-kira jawabannya? Hah? Karena semua kelompok ini, apapun alirannya, apapun pemahamannya, pasti dia mengatakan kami ini ahli sunnah wal jamaah. Tarekat apapun tarekat ini, pasti dia mengatakan kami ini ahli sunnah wal jamaah. Tidak nerani mengatakan kami ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena amun kenengeno tidak mungkin akan ada pengikutnya. Jadi adik nelwe pengikutnya itu harus dia mengatakan ahli sunnati wal jamaah. Jelas ini? Tapi tidak mungkin dia berani mengatakan kami ini adalah kelompok salafi. Tidak mungkin dia berani. Ya, mazhab apapun, aliran apapun, tidak berani mengatakan kami ini adalah kelompok salafi. Tidak berani. Tapi kalau mengatakan kami ini ahlus sunnati wal jamaah, selapukna pada rani. Jelas? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini memilih nama salafi itu, nama salafi ini sama dengan ahlus sunnati wal jamaah. Kita memilih kata-kata salafi ini adalah karena kelompok-kelompok yang lain ini tidak berani mengatakan kami ini salafi. Ini sekadar untuk membedakan kita, orang-orang yang benar-benar ahli sunnati wal jamaah dan orang-orang yang mengakui dirinya sebagai ahli sunnati wal jamaah. Jelas? Jadi ini tujuan menggunakan kata salafi. Tujuannya adalah untuk membedakan antara orang-orang yang benar-benar berpegang dengan ajaran ahli sunnati wal jamaah dan orang-orang yang sekedar mengakui dirinya ahli sunnati wal jamaah. Jelas kira-kira insyaallah? Jelas Pak Guru? Benar jelas ini apa belum? Hah? Agak demajuan sekedi ada dengar. Ini sound sistemnya kan saya pegang caranya. Bapak-bapak kan masjidnya bagusnya luar biasa. Lalu kan dengan sound system dah ini. Hah? Baik. Jadi ini tujuan menggunakan kata-kata as-salafi atau salafiyah atau as-salafiyun. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa di antara cara al-firqatun najiyah beragama yaitu kembali kepada cara-caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara para sahabatnya. Kemudian yang kedua, mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika mereka berbeda pendapat. Ini yang kita sudah sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang. Yang ketiga di antara minhaj al-firqatun najiyah. Apa arti minhaj? Cara al-minhaj artinya at-tariqul wadih, jalan yang jelas. Maksudnya ini adalah cara yang jelas, cara yang benar di dalam beragama. Yang ketiga, al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu
tidak mendahulukan perkataan siapapun juga terhadap firman Allah dan Rasulnya. Jadi siaran ahli sunnati wal jamaah atau al-firqatun najiyah atau as-salafiyah ini selapuna ini ya pada ini ahli sunnati wal jamaah, kemudian al-firqatun najiyah, as-salafiyah ini selapuna ya pada ini ya. La tuqaddim kalam ahadin, tidak mendahulukan perkataan siapa-siapapun juga terhadap perkataan Allah dan Rasulnya. Apa artinya ini? Artinya adalah dalam aqidati ahli sunnati wal jamaah atau minhaj ahli sunnati wal jamaah, firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang paling terdepan. Sai-sai ucapannya, pendapatnya bertentangan kanca Al-Quran dan Sunnah, wajib tasaut ya. Perkataan tuan guru, perkataan kiai, perkataan syekh, perkataan ulama, amun bertentangan kanca Al-Quran dan Sunnah, maka wajib dibuang ya. Tidak boleh mendahulukan perkataan siapapun juga terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan kamu mendahulukan perkataan siapapun juga terhadap firman Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita mendahulukan perkataan seseorang, kemudian kita tinggalkan Al-Quran dan kita tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa-bisa ini jatuh ke dalam kekufuran. Kenapa? Al-Quran tidak mungkin salah ini, tidak mungkin salah. Hadis Nabi tidak mungkin salah. Lagu pendapat manusia, berembe-rembe alimna manusia ini ia salah atau tidak ini salah. Manusia ini ia salah atau ini salah. Ini ia salah. Ya, maka tidak boleh mendahulukan pendapat yang bisa salah terhadap pendapat yang tidak mungkin salah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Faham ida apa dengan mengerti? Ha? Alhamdulillah. Nah, apabila mendahulukan perkataan seseorang, pendapat manusia terhadap Al-Quran dan Sunnah, ini kufur. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ayat ini tentang orang Yahudi dan orang Nasara. Lagu amun umat Islam ini gawena apa si gawena si dengan Yahudi dengan Nasara, maka pada ya kanca dengan Yahudi dengan Nasara ini. Apa Allah berfirman? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka telah menjadikan ahbar ini ulama, ruhban ahli ibadah, menjadikan mereka sebagai apa? Arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Kah? Pihaknya ya jadi Tuhan. Sayino si pihaknya jadi Tuhan, ulama'na ahli ibadahna pihaknya ya jadi Tuhan.
Bagaimana Bagaimana dia menjadikan mereka ini sebagai Tuhan? Allah, Rasulullah SAW menjelaskan, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, taat ya selapuknya. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, taat semuanya. Ini namanya telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ngerti dah? Ngerti Pak Guru? Betul ngerti? Ini masalah penting loh ini. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, artinya apabila kita ini taat li manusia, sementara manusia ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu kita taat, berarti kita telah menjadikan orang itu sebagai Tuhan selain Allah. Amun tepiak selain Allah jadi Tuhan, maka ini kafir, tidak bisa ditawar-tawar. Jelas? Nah, jadi ini namanya beribadah kepada selain Allah. Ibadah ini tidak mesti ruku sujud aran ibadah. Taat kepada makhluk, taat kepada selain Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan, ini namanya beribadah kepada makhluk. Jelas kira-kira insyaallah? Baik. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, nang ke arak kita tenelek Lombok ini dengan simyak tuan guru na jadi Tuhan selain Allah, ada apa enggak? Ada apa enggak? Menurut dah arak atau ninarak kira-kira? Baik. Saya bacakan hadis Nabi. Dari hadis ini baru bisa antum menjawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqa, jampi-jampi si arak syirikna. Wat tamaima, ajimat-ajimat. Wat tiwalah, dan senggeger-senggeger. Tetelukna ini jampi-jampi, kemudian ajimat, kemudian senggeger, Nabi mengatakan selapukna syirik. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, arak dengan ngangguang lekan laik, ajimat kanji senggeger ini arak si ngangguangnya atau dinarak laik? Arak atau dinarak? Arak. Ya. Dengan si ngangguangnya ini tahunya ini adalah syirik. Amun dah tahu ya ini syirik, kemudian taat ida, maka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lekan laik batur tatene lelomok ke deman berajimat, kemudian deman dia bersenggeger, padahal selapukna ini adalah syirik. Seandainya mati ida dalam keadaan masih ida ngenti ajimat, masih ida bersenggeger, mati ida dalam keadaan kufur. Suatu hari Nabi SAW datang kepada orang yang sakit. Dengan si sakit ini ya arak gelang le imana. Ketuana ya, kenapa kamu pakai gelang di tanganmu? Dia mengatakan minal wahinah. Aku sakit ini le umurku ya Rasulullah. Nabi mengatakan inziha. Lepas dia. Dilepas. Apa kata Nabi? Lau mutta wahya alaika
ma aflahta abada. Seandainya engkau mati, ini masih di tanganmu, atau belum bertobat, engkau tidak akan beruntung sama sekali. Ginda tama neraka, karena ini adalah syirik akbar. Apa gunanya manusia ini sehat lagu le akhirat jemaah gina tasawuf pak neraka? Tidak ada artinya. Ya, lebih baik kita sakit. Kita sakit, Allah mengurangi dosa-dosa kita. Lagu amun tu sehat, kemudian dilempar ke neraka. Apakah artinya kita sehat ini? Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, al-firqatun najiyah atau ahli sunnati wal jamaah atau at-taifah al-mansurah atau as-salafiyah ini tidak mendahulukan perkataan siapapun juga terhadap perkataan Allah dan Rasulnya. Apabila dia mendahulukan perkataan seseorang, apakah ino kiai, tuan guru, ustad, terhadap perkataan Allah dan Rasulnya, maka ino kufur. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jelas insyaallah. Yang keempat, afwan, masih ada satu hadis. Abdullah ibn Abbas mengatakan, urahum sayahlakun, aku mengira mereka ini akan dibinasakan oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Ini pendapat Ibn Abbas. Aku memandang bahwa mereka ini akan disiksa oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara aqulu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakr wa Umar. Saya sampaikan kepada mereka hadis Nabi, namun ditolak. Hadis Nabi ini ditolak hadis Nabi. Gara-gara apa? Gara-gara pendapat Abu Bakar dan pendapat Umar. Coba kita pikirkan bapak-bapak, apakah ada manusia yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Umar? Denara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat Muhammad selapunya lekan pertama sampai terakhir, niscaya lebih berat imannya Abu Bakar. Kemudian seandainya iman Umar ditimbang dengan imannya umat Muhammad selapunya lekan si pertama sampai terakhir, niscaya lebih berat imannya Umar. Lagu timak dengan tidak boleh kita mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar terhadap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kenapa tidak boleh mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar terhadap perkataan Rasulullah? Karena perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selapuna ino wahyu dari Allah. Sementara perkataan Abu Bakar dan Umar ini bukan wahyu. Ini ia salah, ini ia kena. Jika Abu Bakar dan Umar, tidak boleh kita tolak pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Lalu bagaimana dengan pendapatnya orang-orang yang jutaan kali lebih rendah daripada Abu Bakar dan Umar? Fahami dah insyaallah. Baik. Kemudian yang keempat, al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid. Ahli sunnati wal jamaah menganggap tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala jenis ibadah. Maksudnya adalah selapu ibadah si gawe te ini harus karena Allah, ndak nak kanggo karena selain Allah. Ya, ibadah ini
tidak sekedar ruku, sujud dan ibadah. Ya, minta pertolongan kepada Allah. Amun dah sakit, ya, amun dah dalam keadaan susah, minta pertolongan kepada Allah. Ndak dengendeng pertolongan selain Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah, ini arak salah gawe teh ini. Luwe batur-batur teh ini, amun sehat wal afiat. Kena ana si baturna, la luar biasa sehat ini di. Apa jawabannya? Ya, karena saya setiap hari minum habbatus sauda. Saya setiap hari minum madu. Ya, ya kena ke ucapan ini? Ya salah atau kena ucapan ini? Salah ini bapak-bapak. Ini adalah ucapan-ucapan syirik asghar, syirik kecil. Karena sinya ada ide kesehatan ini siapa ini? Allah. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala amun takdirang ida ginda sakit, kira-kira amun dak nginam habbatus sauda sekarung ini ida sehat? Dia mungkin sehat. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala nakdirang ida ginda sakit, timak dan nginam segrim madu asli, madu murni ini kira sehat? Tidak mungkin. Lagu amun Allah nakdirang ida ginda sehat, timak ndek dia berobat, timak dan ndek nginam habbatus sauda, ndek dia inam madu, ginda sehat doang. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika itu sehat, kemudian kena anak itu si batur tak, masya Allah antum ini sehatnya luar biasa ya. Apa jawabannya? Alhamdulillah, ini karena setelah Allah subhanahu wa ta'ala saya minum habbatus sauda dan madu. Jangan mengatakan alhamdulillah ini karena saya minum habbatus sauda dan madu setiap hari. Ya, ini salah ini. Yang memberikan kesehatan ini Allah, bukan madu dan bukan habbatus sauda. Madu habbatus sauda ini adalah sebab. Lagu kesehatan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengatakan laulallah summa ini dan ini. Kalau bukan Allah, kemudian habbatus sauda dan madu ini, mungkin saya sakit. Ya, ketika arak batur tagina terik lek lawangin atau digot anti ta imana sehingga dia tidak jatuh. Jangan mengatakan coba saya tidak tarik tangannya mungkin mati, mungkin trik dengan itu. Salah apa benar ini? Nah, perhatikan bapak-bapak bagaimana pentingnya manhaj ini. Zahirna kena ini kan ida nganti imana, kemudian ida awekna sehingga dia tidak jatuh. Zahirna itu ya kena ini. Tapi dalam kacamata agama ini salah. Dalam kacamata agama ini salah. Kenapa? Karena coba lihat bapak-bapak, siapa yang menggerakkan hatinya orang itu untuk mengulurkan tangannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa yang memberinya kemampuan untuk menariknya? Allah. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggerakkan hatinya untuk mengulurkan tangannya, apakah mungkin dia akan mengulurkan tangannya? Tidak mungkin. Ya, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberinya kekuatan untuk menariknya, mungkin ini si trik ini lebih beli awaknya. Kemudian mungkin ida sigin ngaweknya ini ida sakit. Lagu Allah subhanahu wa ta'ala sadekna ida kekuatan sehingga dia bisa menariknya. Saisinya ada kekuatan ini Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nah, jadi ketika arak terjadi si marah ini, jangan mengatakan coba seade dan dekku awek gimana mungkin trik ya, mungkin mati dengan ini. Tidak boleh. Ini adalah syirkun asghar. Jelas ini? Faham itu bapak-bapak? Nah, jadi ini ucapan-ucapan ini mengandung dosa besar. Ya, luwek batur-batur tersukses ya. Masya Allah usahanya luar biasa suksesnya.
Ya, kena naik si baturna, masya Allah usaha anda ini luar biasa suksesnya. Ya, karena saya pintar manajer, saya ulat, saya rajin dan saya pintar manajer dong. Karena salah ini. Arak dengan jutaan bahkan ratusan juta si lebih pintar lekanida lagu di depan sukses. Arak manusia ratusan juta lebih rajin lekanida lagu di depan sukses. Kesuksesan ini saya isinya ada ida. Hah? Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu ketika menyebutnya lupa na Allah. Dia mengatakan ini karena saya rajin dan karena saya ulat pintar memanage. Ini kufur nikmah. Na'udzubillah. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qulillahumma malikal mulk." Kemudian apa? Lanjutkan. Kantara gati dia kurang baca Al-Qur'an ruangan ini bapak-bapak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir." Yang artinya katakanlah, Allahumma malikal mulk, ya Allah yang menguasai segala kekuasaan. Nah, perhatikan sekarang. Tu'til mulka man tasha. Engkau memberikan kekuasaan itu kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Bapak-bapak, Bupati ini siapa? Pak Haji Sukiman. Ya, si jadi bupati. Dia naik jadi bupati ini, yang menaikkannya ini Allah, bukan karena dia pintar. Lagu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengangkatnya. Tu'til mulka man tasha. Engkau yang memberikan kekuasaan itu kepada orang yang kau kehendaki. Jadi si fulan ini jadi pejabat, ini jadi pejabat, ini tayak ke jari ini tayak ke jari ini. Ini adalah atas kehendak Allah. Ya, bukan karena kepintarannya. Ada ratusan juta manusia lebih pintar, lagu Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikannya jabatan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkau mencabut kekuasaan ini dari orang-orang yang kau kehendaki. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak si fulan gina turun, pasti gina turun timakna berbeda pintarna. Ya, wa tu'izzu man tasha. Dan engkau memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha. Dan engkau menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu ada segala kebaikan dan engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sunnah. Sunnah ini ndiknya sekedar pelihara bawok, ndiknya sekedar dengan angkat kereng, ndiknya sekedar nengurut gerigi ketika ada tasyahud. Mengucapkan kalimat-kalimat yang benar ini juga termasuk apa? Termasuk sunnah Nabi. Nah, marak seperti ini kan ini syirik asghar, ini syirik kode. Siaran syirik kode ini lebih besar daripada dosa besar. Kerang itu anda hamun sekali la ilaha kah. Coba ide ada arti yang ini kah? Enggak usah ini dulu pengaji. Lagu apa kira-kira artinya ini? Menyebutnya saja sudah takut kita menyebutnya. Lagu kerang ini sekali-kali la ilaha la haula wala quwwata illa billah. Ini kufur apa enggak ini? Kufur apa enggak ini? Ini kufur. Nas'alullah salam wal afiyah. Lagu masih luwe batur ta timak nuah pira puluh tahun dah bersunnah, lagu masih doang na apa ucapan-ucapan yang seperti ini. Nas'alullah salama. I sunnah ini ke arana ini. Ucapan semara ini ucapan sunnah ini, ucapan kufur ini. Ya, azan ini, azan, masya Allah, gak terasa.
Kah? Sudah cukup sudah kalau gitu. Wah, ini terganggu orang yang salat tadi. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jika ada pertanyaan berkaitan tentang materi yang kita sampaikan ini yang mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya katakan wallahu alam. Ada yang bertanya, ya ikhwan? Nggih. Kita kan kelompok as-sunnah, jadi bahwa kita percaya Allah itu di atas arsy. Jadi orang lain atau kelompok lain tidak percaya bahwa Allah itu di mana-mana, katanya kan, atau di atono di atene. Terus kan sebaik-baik petunjuk datangnya dari Rasulullah SAW. Jadi apakah berdosa orang yang tidak percaya itu Allah itu di atas arsy atau syirik? Ikhwani fi din azzakumullah, para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan barang siapa yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, itu adalah kufur. Coba dekatwannya dengan seimaran Allah ini ada di mana-mana. Dekatwan dia. Kira-kira kanggo kita salat sunnah tono le dalam WC no. Kira-kira menurut ide nangka apa jawabannya? Dia kanggo. Bahkan amun Allah ini ada di mana-mana. Bekanggo suatu salat tono dah le WC. Karena kalau kita mengatakan Allah ini ada di mana-mana, berarti di WC juga ada dia Allah ini. Kira-kira mungkinkah dia mengatakan Allah juga ada di WC? Tidak mungkin. Kenapa WC itu dikecualikan? Kan dia mengatakan Allah ini di mana-mana. Di WC tidak berarti dia mengecualikan di WC ini. Ngerti tidak maksudnya? Mana dalil pengkecualian ini? Di dalam agama harus berbicara berdasarkan dalil. Sekarang dia mengecualikan WC, beki dalilnya nengka. Kemudian dekatwannya dengan simaran Allah ini ada di mana-mana. Kira-kira kanggo kita berdoa seperti ini. Allahumma ya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kira-kira kanggo atau tidak kanggo? Loh, kenapa enggak boleh? Kan Allah ada di mana-mana. Di situ juga tangan saya ini ke sini ke Allah, tangan saya yang kanan juga ke Allah. Bukan ke Allah. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kalau memang Allah di mana-mana kan boleh dia. Faham itu maksudnya? Dia di mana faham ni? Dia di mana ngerti? Jadi dekatwannya dengan simaran Allah ini ada di mana-mana. Dekatwannya. Kira-kira amun tengene cara anta berdoa. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Kira-kira kanggo atau tidak kanggo? Dia kanggo kan. Kenapa dia kanggo? Ini jawaban dia. Dia jawaban dengan simaran Allah ini ada di mana-mana. Ketika kita berdoa seperti ini pasti dia kanggo kan. Kenapa dia enggak? Kenapa tidak boleh? Sementara Allah di mana-mana, tangan kiri saya ini ke atas, Allah ada di atas. Tangan kanan saya ini ke sini, ke kanan, karena Allah juga ada di kanan. Kan boleh jadinya. Kalau dia ada di mana-mana. Faham itu? Kalau Allah ini di mana-mana, berboleh kita berdoa seperti ini. Ya, boleh ini. Kemudian kalau Allah ini ada di mana-mana, untuk apa Nabi SAW naik ke langit ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj? Kalau Allah ini di mana-mana, tidak perlu dia naik ke langit. Kan Al-Isra wal Mi'raj Allah naik ke langit, bertemu dengan Allah.
Selapuk na ngaku ino bertemu dengan Allah. Berarti Allah ino nembe tahu na di atas. Bahkan Fir'aun nyadu ya bahwa Allah ino di atas. Berarti saya kira-kira lebih bagus Fir'aun yang mengakui Allah di atas atau orang yang mengatakan Allah ini ada di mana-mana. Kira-kira mana lebih bagus? Hah? Fir'aun. Fir'aun ngaku Allah di mana? Allah ada di atas. Apa kata Fir'aun? Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Wahai Haman, bikinkan saya bangunan yang tinggi. Untuk apa? Untuk naik melihat Tuhannya Musa. Tuhannya Musa. Kira-kira saya simbadak Fir'aun bahwa Allah ini ada di atas. Siapa kira-kira? Hah? Nangka Fir'aun yakinnya bahwa Allah ini ada di atas, sehingga dia bikin bangunan yang tinggi untuk naik ke atas supaya melihat Tuhannya Musa. Kira-kira simbadak Fir'aun bahwa Allah ini di atas siapa kira-kira? Musa. Musa badakna Fir'aun. Berarti Musa keyakinannya pada bahwa Allah ini di atas. Tidak mungkin dia berbeda. Kemudian Fir'aun ini dah yakinnya bahwa Allah ini di atas. Berarti Fir'aun lebih bagus daripada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ini ada di mana-mana. Jelas Pak Guru? Rani kita dengar ya. Lebih parah lagi, ada lebih jelek lagi lawannya. Allah ini tidak di mana-mana. Ini lebih parah ini. Saya nak sembah ini. Kalau Allah ini tidak di mana-mana, lek juluna tidak ada, lek mudina tidak ada, di atas, di bawah tidak ada. Saya nak sembah ini. Kira-kira saya nak sembah ini? Dia nak sembah berarti ini. La haula wala quwwata illa billah. Wallahu taala a'la wa alam. Nggih. Kan berhubungan dengan yang tadi itu kan kelompok sunnah dan kelompok yang lainnya. Jadi kelompok mana yang tidak dapat melihat wajah Allah? Semua kelompok bid'ah yang tidak mengakui Allah berada di atas arasy, yang tidak mengakui Allah berada di atas, yang mengatakan Allah di mana-mana, yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, ini tidak akan bisa melihat wajah Allah. Bapak-bapak, melihat wajah Allah ini adalah kenikmatan yang paling besar. Sehingga manusia apabila melihat wajah Allah lupa na bidadari-bidadari ini, selalu lupa na. Pikiran manusia ini bisa melihat wajah Allah. Mereka melihat wajah Allah ini di hari Jumat. Siapa yang dapat melihat wajah Allah? Si datang kelema-lema na datang, kemudian mendengarkan khutbah, ya, mendengarkan lekan balik na mandi na kadu kelambi si bagus na kadu minyak senger, kemudian datang awal datang, kemudian duduk di depan, kemudian mendengarkan khutbah yang khatib yang sedang khutbah. Lagu amun dah telat datang jam 11 masih sepi ni narak saya tinele masjid, ya. Laik itu le Mekah ini jam siwak itu wah pada leka aning Masjidil Haram pada rapat lekan jam siwak. Jam siwak ini wah sabol safa marwah ini wah penuh full ini. Ini jam 11 masih sepi. Kemudian imam khatib baru mulai innal hamdalillah ngerok gitu. Ini kena kita wajah Allah mendengar cara ini. Dan ini apa nak kita atau Jumat jelo kiamat teman-teman. Ya, karena jelo Jumat ini intinya adalah khutbah ini sampai coba bapak-bapak. Setiap jelo Jumat selaput masjid-masjid ini yang sebelum khatib khutbah ini apa rananya? Bilal lagi. Bilal. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Sayang sekali hadisnya ini sahih lagu dengan si dengar ini dengan mengerti. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. Laghut artinya engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Di hadis yang lain mengatakan man massal hasa
barang siapa yang menyentuh kerikil maka sesungguhnya dia telah lagu, dan barang siapa lagu tidak ada Jumat baginya. Nabi, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kerikil, tapi kok dia mengatakan barang siapa menyentuh kerikil? Apakah mungkin orang yang masjidnya lantainya kerikil lalu dia tidak menyentuh kerikil? Mungkin apa enggak itu? Ini tidak mungkin. Masjidnya kerikil, ya tokol di atas kerikil, lalu Nabi mengatakan barang siapa menyentuh kerikil maka tidak ada Jumat baginya. Tidak mungkin orang tidak menyentuh kerikil. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah seandainya ida lengah ketika khatib itu sedang khutbah dengan sesuatu yang kecil sekecil kerikil, maka itu faqad lagaut, telah melakukan lagu. Dengan sindiknya dengar khatib ketika nak khutbah disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti keldai. Tahu daran keldai? Apa keldai itu? Hah? Keldai. Kira-kira arak keldai ini? Hah? Ya ini keldai ini. Luwek keldai ini berarti ini. Nah, dengan singa antok ketika khatib sedang khutbah ini seperti keldai. Bukan saya mengatakan demikian. Rasulullah amun desili-sili Rasulullah. Ya. Amun dengan antok pas khatib sedang khutbah, maka Nabi mengatakan kal himar yahmilu asfara, sama seperti keldai yang memikul kitab. Ndak jadi keldai. Wallahu taala a'la wa alam. Baik, mungkin kita cukup. Nah, ya, bagaimana Tata? Rubah dia. Alhamdulillah, ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang pertama datang. Bukan saya kebetulan. Ya, memang ini membutuhkan latihan. Kita sudah sejak puluhan tahun terbiasa mengatakan kebetulan. Ya, lebih baik menggunakan alhamdulillah, ini ditakdirkan oleh Allah kita ketemu hari ini. Bukan kebetulan kita ketemu hari ini. Gunakan yang lebih bagus, yaitu ditakdirkan oleh Allah. Wallahu taala a'lam. Mungkin kita cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.